Istana Atap Langit menampilkan Petrus Urspon sebagai Blantar, dipersembahkan oleh Lili Armansyah Nursindah 08 sebagai Janis, 355553 Lukman Tambose sebagai Pangeran Bikram, Hari Akek sebagai Yongka, Heri Burhan sebagai Tuan Lopak, Novia Mandagi sebagai Nyonya Lopak, Lesmana sebagai Pak Rumbit, dan Bahar Mario sebagai Biksu Kampala. Inilah Istana Atap Langit babak pertama. Pada kisah yang lalu yang berjudul Titisan Darah Biru, diceritakan setelah mengantarkan Gangadhara yang telah mengambil keputusan untuk menetap di Sadeng, Garnis dan Paksi pulang kembali ke Madangkara. Sedangkan Widura pulang ke Blambangan karena ayahnya sakit keras. Begitu pula perkara kisah asmara segitiga antara Bentar, Dewi Rara, dan Anjani telah dapat diselesaikan dengan baik. Maka sekarang, dalam kisah yang berjudul Istana Atap Langit pada bagian pertama ini, kisahnya diawali dengan munculnya Biksu Kampala dari negeri Tibet yang berkunjung ke Madangkara. Biksu Kampala yang pernah menjadi musuh besar Brahma, yang kemudian menjadi sahabatnya, bahkan dilanjutkan dengan mengikat tali persaudaraan. Merasa sangat terpukul ketika menerima berita duka mengenai wafatnya Brahma Kumbara, sehingga memerlukan datang ke Madangkara. Salam sejahtera Raden Bentar yang mulia. Paman Biksu Kampala. Selamat datang di Madangkara. Terima kasih Raden. Silahkan duduk Paman Biksu. Terima kasih Raden. Saya sangat gembira dapat berjumpa lagi dengan Paman Biksu. Demikian pula saya Raden. Ketika saya menginjakkan kaki di pantai utara, saya terkenang kepada beberapa tahun yang silam, ketika saya untuk pertama kalinya menginjak tanah Jawa Dwipa. Iya, waktu itu Paman Biksu datang untuk membalas dendam kesumat kepada Ayahanda Brahma. Tapi kemudian malah menjadi sahabat. Lebih dari itu, menjadi saudara. Benar Raden. Dan betapa hati saya merasa tersayat ketika saya mendengar kabar Tuanku Brahma meninggal dunia. Ya, takdir tak dapat dipungkiri, bukan? Betul Raden. Semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Asal dari tidak ada menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada lagi. Begitulah seterusnya. Sehingga kepergian seorang yang paling kita cintai hendaknya tidak membuat kita terlalu berduka yang berlebih-lebihan, sehingga kehilangan akal. Benar, Paman. Ya, saya jauh-jauh datang dari Tibet. Ingin sekali memanjatkan doa secara langsung, bersemedi di hadapan makam Tuanku Brahma. Dengan senang hati, saya akan mengantarkan Paman Biksu ke tempat persemayaman terakhir Ayahanda Brahma, yaitu di Gua Pantai Selatan. Terima kasih, Raden. Apakah Gua Pantai Selatan itu jauh? Cukup jauh, Paman. Tapi jalan yang ke sana sangat baik, sehingga bisa ditempuh baik dengan menunggang kuda atau naik kereta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oh, iya. Apakah Paman Biksu ingin naik kereta? Ataukah lebih suka berkuda? Tidak kedua-duanya. Oh iya? Saya selalu bisa lebih menikmati perjalanan bila melakukannya dengan jalan kaki. Iya, itu baik sekali. Dan saya tahu benar
Meskipun Raden masih muda belia dan sudah punya kedudukan yang baik sekali, menjadi seorang adipati, tapi Raden tetap seorang pendekar. Iya, secara kebetulan, keluarga Raja-Raja Madangkara gemar mempelajari ilmu. Ilmu apa saja, termasuk ilmu silat. Sehingga saya punya kesempatan untuk belajar ilmu silat tersebut. Bila demikian, tentu Raden tidak keberatan bila mengantarkan saya ke Goa Pantai Selatan dengan cara jalan kaki. Dengan senang hati, Paman. Terima kasih, Raden Bentar. Anggap saja kita sedang melancong sambil mengendorkan otot, melatih kelenturan tubuh. Iya. Ya, di mana mungkin sekali-sekali kita perlu mengerahkan ilmu lari cepat. Tapi suatu ketika hanya berjalan biasa, melenggang kangkung. Iya, benar. Tapi sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kedatangan saya ini membuat Raden terganggu. Sebab tentunya sebagai seorang adipati, tugas Raden sehari-hari amat sibuk. Tidak menjadi masalah. Sebab kebetulan usaha saya selama ini berhasil dengan baik. Maksud Raden? Begini, Paman. Selama bertahun-tahun saya mempersiapkan beberapa orang yang dapat dijadikan bisa menggantikan kedudukan saya bila saya sedang bepergian, yang sama mampunya dengan saya. Dan saya berhasil. Orang itu masih muda. Namanya Arya Gumilang. Karena dia putra seorang bangsawan, jadi biasa dipanggil Raden Gumilang. Sungguh baik sekali. Umurnya 5 tahun lebih tua dari saya. Sudah beristri. Anaknya 3. Kepandaiannya dalam ilmu tata negara sangat mengagumkan. Oh iya. Serta memiliki otak yang cemerlang. Sehingga saya menaruh kepercayaan yang penuh kepadanya. Bagus sekali. Memang seharusnya demikian, Raden. Bila seorang adipati atau seorang raja merangkap pula sebagai pendekar, maka dia harus mencari seorang yang memiliki kemampuan yang sama baiknya dengan dirinya. Iya. Karena sebagai seorang pendekar, mau tidak mau akan sering meninggalkan keraton untuk pergi berkelana menumpas kejahatan. Betul, Paman. Nah, apakah bisa kita mulai sekarang? Bisa, Paman. Marilah kita segera berangkat. Nah, kita sudah berada di luar kota dan berdiri di atas Tanggul Timbalan. Pemandangan di sini cukup bagus, Raden. Jalan yang nampak di bawah sana itu... Jalan itu lebar sekali dan sangat bagus. Ya. Serta tidak berbelok-belok, melainkan lurus. Jalan itu menuju ke Desa Halimun. Dari Desa Halimun sampai ke Goa Pantai Selatan, jalannya juga sama bagusnya dengan jalan yang kita lihat itu. Iya. Tapi tidak lurus, melainkan berliku-liku dan naik turun. Ya, maklum, harus melalui alam yang berbukit-bukit dan sejumlah sungai besar dan kecil. Ya. Raden. Ya. Itu gunung apa? Yang mana, Paman? Itu di kejauhan, di arah selatan sana. Oh, iya, itu Gunung Lawas. Kalau melihat jalan yang memanjang di bawah sana itu, sepertinya jalan itu menuju ke Gunung Lawas dan berakhir di sana. Memang benar, Paman. Sebab Desa Halimun terletak di kaki Gunung Lawas itu. Nah, bagaimana kalau kita memotong jalan? Tidak mengikuti jalur jalan itu, ya? Tapi langsung menuju ke Gunung Lawas. Dengan begitu, akan lebih cepat sampai di Desa Halimun. Saya pernah melakukannya ketika sedang menjalani hukuman. Menjalani hukuman? Iya. Waktu itu, saya masih muda remaja dan melakukan kesalahan yang besar. Oh ya? Oleh Ayahanda Brahma dihukum berjalan kaki ke Goa Pantai Selatan dengan berpuasa. Siang malam berjalan terus, tidak boleh berhenti sekalipun. Sebuah hukuman yang sangat bagus. Karena secara tidak langsung, hukuman itu menimbulkan ketahanan jasmani dan rohani. Waktu itu, saya tidak berjalan di jalanan yang bagus dan lurus itu, tapi memotong.
langsung menuju ke Gunung Lawas. Waktu itu Raden berjalan kaki, bukan? Benar. Nah, bagaimana kalau sekarang berlari? Maksud Paman Biksu lari cepat? Benar. Dengan senang hati. Mari kita mulai. Wah, luar biasa. Ilmu lari cepat yang Raden pergunakan sungguh hebat. Saya ketinggalan terus. Paman Biksu bukan ketinggalan, tapi sengaja mengawal saya terus-menerus dari belakang. Tapi Raden melakukannya dengan sangat sempurna. Tapi saya belum bisa sehebat ilmu Tatar Bayu. Ilmu lari cepat tingkat tinggi, ciptaan Ayahanda Brahma. Apakah Raden belum pernah mencoba mempelajarinya? Belum, Paman. Sebab saya merasa belum mampu. Dan belum saatnya untuk mempelajari ilmu Tatar Bayu. Karena ilmu Tatar Bayu bukan sekedar ilmu lari cepat, melainkan di dalamnya mengandung filsafat tentang kecepatan berputarnya alam semesta yang tidak bisa disimak dalam waktu setahun 2 tahun, melainkan harus bertahun-tahun. Iya. Selain itu, harus bertapa dan berpuasa. Ya, hampir semua ilmu kadikjayaan ciptaan Ayahanda Brahma selalu harus melakukan puasa. Itulah yang paling sempurna. Sebab dengan berpuasa, kita akan mencapai suasana kesendirian. Dan di dalam kesendirian, kita akan dapat mengupas apa yang sedang kita kerjakan dengan seksama. Selain itu, sedikit demi sedikit akan menemukan diri sendiri. Betul, Paman Biksu. Nah, dari lereng Gunung Lawas ini, tampak hamparan sebuah desa di bawah kaki gunung. Itulah desa Halimun. Apakah Raden ada kehendak untuk singgah di desa Halimun itu? Barangkali untuk sekedar istirahat atau memeriksa keadaan penduduk. Tidak, Paman. Kita terus saja menuju ke Goa Pantai Selatan. Baik, Raden. Paman, kita sudah sampai. Itulah Goa Pantai Selatan. Sebuah tempat yang amat elok. Goa itu cukup besar menghadap ke timur, sehingga cahaya matahari dengan bebas masuk ke dalam goa melalui pintu goa yang lebar menganga. Dari jauh, goa itu mudah dikenali, sebab bentuknya yang menyembul dari permukaan tanah tinggi sekali, hampir menyerupai bukit kecil yang ditumbuhi semak belukar serta rumput ilalang yang subur. Raden, ya. Sebuah rumah panggung yang besar di sebelah sana, di bagian kanan goa itu. Apakah itu sebuah pondokan untuk padepokan? Bukan, Paman. Lalu? Itu adalah sebuah pesanggerahan, tempat beristirahat keluarga raja. Ayahanda Brahma menamakannya Pesanggerahan Keramat. Bagus sekali. Sebuah pesanggerahan terletak di sebuah tebing, sehingga dapat melihat pemandangan ke laut lepas yang terhampar di kejauhan sana. Bila ada waktu senggang di masa hidupnya, Ayahanda Brahma bersama Ibunda Pramita dan Bibi Harnum sering beristirahat di Pesanggerahan Keramat itu. Oh iya. Marilah kita masuk ke dalam gua itu. Baik, Raden. Inilah bagian dalam Gua Pantai Selatan. Cukup luas dan hawanya sejuk sekali. Gua Pantai Selatan ini terdiri dari 2 ruangan. Ruangan utama dan ruangan kedua. Besarnya tidak sama. Ruangan utama lebih besar dari ruangan kedua. Sekarang ini kita berada di ruangan yang mana? Di ruangan utama. Saya lihat ruangan utama ini sepertinya diperuntukkan bagi penyimpanan benda-benda kuno. Benar, Paman. Sebuah ruangan tempat penyimpanan benda-benda kuno yang ditata sangat apik. Lantai dan dinding dari batu pualam. Lemari yang panjang itu juga dibuat dari batu pualam. Dan nampaknya undak-undak di seputar ruangan ini sengaja dibuat untuk tempat duduk. Ya,
sebuah pekerjaan yang teliti. Tempat penyimpanan benda-benda kuno di ruangan utama ini juga sekaligus sebagai tempat pelancongan. Sehingga ditata sedemikian rupa untuk bisa memudahkan para pelancong yang berkunjung ke tempat ini, Paman. Ya. Paman. Ya. Marilah kita ke pohon sebelah kiri itu. Di tempat yang agak menjorok ke dalam itu, terdapat sebuah kolam mujizat. Kolam mujizat? Iya. Sebuah kolam kecil yang tidak pernah berhenti mendidih. Seperti kawah gunung berapi. Wah, ajaib sekali. Nah, Paman Biksu, inilah kolam mujizat itu. Sebuah kolam persegi 4 yang kecil, berisi lumpur. Dan lumpur itu bergolak-golak seperti mendidih. Kelihatannya lumpur yang bergolak itu panas, sebab mengeluarkan asap. Tapi sebenarnya tidak, dingin saja. Iya. Karena bergolak terus, maka kolam mujizat ini dinamakan kolam lumpur bergolak. Lalu keistimewaan kolam lumpur bergolak ini apa, Raden? Kenapa disebut kolam mujizat? Begini, Paman. Sudah 2 orang yang dihidupkan kembali dari kematian oleh kolam lumpur bergolak ini. Hah? Dihidupkan kembali dari kematian? Bukan artinya mati yang sesungguhnya, tapi hampir mati. Maksudnya? Ketika Ayahanda Brahma bertempur dengan musuh besarnya yang bernama Gardika, Ayahanda Brahma kalah, bahkan hampir mati. Ayahanda Brahma terkapar mandi darah. Dari hidung, mulut dan telinganya keluar darah. Nafasnya lemah sekali. Hanya satu-satu dan sangat lambat. Kemudian oleh burung Raja Wali Raksasa. Burung Raja Wali Raksasa? Disebut burung raksasa karena besarnya di luar ukuran burung Raja Wali biasa. 10 kali lipat. 10 kali lipat? Iya, besarnya sebesar kuda. Sebesar kuda. Oh, Mitohu. Itu bukan burung biasa, tapi seekor burung jelmaan. Kepastiannya belum jelas. Tapi burung Raja Wali Raksasa itu memang sangat ajaib. Bisa dinaiki seperti layaknya menunggang kuda. Bahkan juga bisa dinaiki oleh 2 orang sekaligus. Dan bisa dipanggil. Dipanggil dari mana saja. Meskipun dari tempat yang jauh. Hanya dengan bersuit, dia akan datang. Hebat. Lalu hubungannya dengan kolam lumpur bergolak ini? Burung Raja Wali Raksasa itu membawa Ayahanda Brahma yang sudah hampir meninggal ke sini. Lalu diceburkan dan direndam di dalam kolam lumpur bergolak ini selama 7 hari 7 malam. Kemudian? Sembuh. Segar bugar, sehat, dan kuat seperti sedia kala. Di mana aku ini? Raja Wali. Raja Wali. Di mana kita? Kok kolam lumpur bergolak? Kenapa aku berada di dalam kolam lumpur bergolak? Aku harus segera keluar dari kolam lumpur bergolak yang panas mendidih ini. Seluruh tubuhku dari kepala sampai kaki penuh dengan lumpur. Telanjang? Kenapa aku telanjang bulat? Mana pakaianku? Bukan berserakan serpihan-serpihan sobekan kain. Ya, itu sobekan pakaianku. Kenapa begitu? Siapa yang mencabik-cabik pakaianku? Dan siapa pula yang menjeburkan aku ke kolam lumpur bergolak? Kau Raja Wali? Kenapa? Ada apa yang terjadi dengan diriku?
Apa? Aku mau mati? Berkelahi? Berkelahi. Aku ingat. Aku berkelahi dengan Gardika. Iya, kau benar, Rajawali. Aku kalah. Ya, aku tidak kuat menahan gempuran Ajian Serat Jiwa. Iya, ilmu pukulan gelang-gelang yang merupakan ilmu pamungkasku tidak sanggup mengungguli Ajian Serat Jiwa. Ya, aku ingat betapa dahsyatnya Ajian Serat Jiwa itu. 10 buah sinar putih kebiru-biruan memancar dari jari-jari tangan Gardika, meluncur menerjang badanku, dan aku mengerahkan ilmu pukulan gelang-gelang, tapi tidak kuat. Badanku terasa sangat panas sekali, dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Ya, Rajawali, aku pingsan. Oh, kau menyambar aku dan dibawa ke sini? Rajawali, sahabatku yang sejati, kau telah menyelamatkan jiwaku. Terima kasih, Rajawali. Iya, aku mengerti mengapa kau membawa aku ke sini. Sebab ini adalah Goa Pantai Selatan. Tidak ada tempat lain yang bisa menyembuhkan aku dari luka-luka yang amat hebat ini, kecuali di Goa Pantai Selatan ini. Karena di sini ada sebuah kolam lumpur bergolak yang mengandung mujizat penyembuhan segala macam luka, baik luka dalam maupun luka luar. Oh, Mito, sungguh menakjubkan. Lalu yang seorang lagi siapa? Saya. Oh, Raden sendiri. Benar. Ketika itu, saya bertempur dengan satu pasukan perang. Saya tidak sanggup menghadapi pasukan yang jumlahnya lebih dari 30 orang itu. Saya terkapar mandi darah. Dan rasanya, saya waktu itu sudah mati. Kemudian oleh ibu saya, Ibunda Pramita, saya dibawa ke sini. Dan direndam di dalam kolam lumpur bergolak. Juga seperti Ayahanda Brahma, selama 7 hari 7 malam. Hasilnya pun seperti Ayahanda Brahma. Saya sembuh, segar bugar, sehat, dan kuat seperti sedia kala. Ya. Bolehkah saya memeriksanya? Paman Biksu akan memeriksa mujizat dari kolam lumpur bergolak ini? Benar, Raden. Saya akan mengambil 1 mangkuk lumpurnya untuk saya periksa sekarang juga. Silakan, Paman. Bagaimana, Paman Biksu? Tidak ada apa-apanya. Oh ya? Lumpur yang bergolak-golak ini diakibatkan oleh dorongan dari sebuah kawah gunung berapi yang merembes sampai ke sini, ke lantai dasar Goa Pantai Selatan ini. Akan tetapi lumpurnya sendiri hanyalah lumpur biasa yang tidak mengandung mujizat apa-apa. Hanya selain mengandung serapan belerang biasa. Ya. Pemeriksaan Paman Biksu sama dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh beberapa orang ahli tentang ilmu tanah, yang menyatakan bahwa lumpur yang terdapat di kolam lumpur bergolak ini hanya mengandung belerang sedikit saja. Selebihnya tidak ada apa-apanya. Benar. Paman. Ya. Akan tetapi, mengapa bisa menyembuhkan orang yang terluka parah, bahkan hampir mati sampai sembuh? Itu karena memang mengandung mujizat. Tapi mujizat yang terkandung di dalam lumpur ini tidak bisa dilihat atau diperiksa dengan mata biasa, melainkan harus dengan mata batin. Dan hal itu memerlukan tahapan-tahapan yang sangat panjang, sehingga tidak akan semua orang bisa melakukannya. Iya, Paman. Nah, sekarang antarkan saya ke hadapan makam Tuanku Brahma Kumbara. Marilah kita memasuki ruangan kedua. Nah, Paman Biksu Kampala, inilah ruangan kedua.
Betapa nyaman hawa udara di dalam ruangan kecil ini. Dindingnya tidak ditembok dengan batu pualam seperti di ruangan pertama. Juga lantainya tidak dilapisi batu pualam. Tetap dibiarkan dalam keadaan aslinya. Dinding goa, batu cadas yang hitam dan berlumut. Dan lantai tanahnya yang agak lembab. Ya, sekarang aku dapat melihat keadaan yang asli dari goa pantai selatan ini. Memang demikian, Paman Biksu. Ruangan kedua ini sengaja dilestarikan dalam bentuk aslinya. Itulah makanya tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam ruangan kedua ini. Hal itu bukan dimaksudkan untuk membuat ruangan kedua ini menjadi sebuah tempat yang paling istimewa, tabu, terlarang dan sebagainya. Melainkan untuk menghindari tangan-tangan jahil yang cenderung untuk merusak atau menodai kelestarian dengan coretan-coretan tulisan. Atau bahkan mencuri benda-benda antik. Ya, maklumlah, tidak semua orang sudah mampu bersikap sebagai pelancong yang baik. Ya, benar. Dimanapun juga, kunjungan para pelancong selalu mengundang akibat yang agak mengerugikan. Dikarenakan selalu saja ada tangan-tangan jahil yang merusak kelestarian peninggalan kuno yang amat berharga. Benar, Paman. Kemudian, itukah makam Tuanku Brahma yang terletak di sisi kiri ruangan kedua ini? Bukan, Paman. Itu adalah makam kakek Astagina, guru Ayahanda Brahma. Iya. Disinilah makam seorang manusia yang paling istimewa bagi kehidupan Tuanku Brahma. Seorang manusia yang telah memberikan dasar-dasar kemanusiaan yang lengkap. Sehingga pada masa depannya, Tuanku Brahma menjadi seorang manusia yang lengkap. Iya, kakek Astagina adalah seorang guru yang sangat dimuliakan oleh Ayahanda Brahma. Ya. Saya melihat di sebelah makam kakek Astagina itu ada sebuah pura kecil, seperti tempat penyimpanan abu jenazah. Itulah tempat penyimpanan abu jenazah Ayahanda Brahma. Sebuah tempat yang paling keramat. Izinkanlah saya untuk memanjatkan doa dan bersemedi di hadapan abu jenazah Tuanku Brahma. Silahkan, Paman Biksu. Biksu Kampala dengan penuh kesungguhan duduk bersila di muka persemayan abu jenazah Brahma Kumbara. Kemudian dengan hikmat memanjatkan doa. Lalu dilanjutkan dengan semedi. Demikian pula dengan Bentar. Bentar duduk bersila di samping Biksu Kampala, memanjatkan doa bagi arwah ayahandanya Brahma Kumbara. Setelah dirasa cukup, selesailah upacara doa dan semedi tersebut. Perlahan-lahan, Biksu Kampala dan Bentar membuka mata, kemudian berdiri. Paman Biksu. Ya. Saya atas nama keluarga besar Raja-Raja Madangkara menghaturkan laksa terima kasih. Bahwasanya Paman Biksu yang telah bersiarah serta memanjatkan doa bagi arwah Ayahanda Brahma Kumbara. Raden Bentar, ayah Raden Brahma Kumbara merupakan seorang tokoh yang sangat berarti bagi perjalanan hidup saya. Dan saya amat bersyukur bahwa di usia saya yang sudah menua ini dipertemukan dengan seorang manusia yang saya anggap sangat istimewa. Sehingga saya menjadi sadar bahwa saya yang selama ini merasa yang paling hebat, ternyata saya memiliki banyak kekurangan. Nah, itulah makanya bagi saya Tuanku Brahma merupakan seorang tokoh yang berhasil membuka mata saya tentang arti hidup dan kehidupan. Ya, Paman. Silahkan, Paman. Inilah pesanggrahan keramat.
Pesanggrahan keramat ini sederhana sekali, dengan sangat apik, sehingga menjadi elok. Paman. Ya. Apakah Paman hendak duduk di dalam, ataukah di serambi saja? Saya rasa lebih enak di serambi, sambil menikmati pemandangan alam di sekitar sini yang indah. Terutama dari sini, saya dapat melihat ke arah lautan yang maha luas. Ya, Paman. Daulat, Raden. Minumannya sudah tersedia. Bawa ke sini saja, Bibi Emban. Letakkan di atas hamparan tikar di serambi belakang itu. Daulat, Raden. Siapakah perempuan muda yang barusan menawarkan minuman itu? Dia adalah Bibi Emban. Bersama suaminya bertugas merawat pesanggrahan keramat ini. Ya, semuanya ada 5 keluarga yang menetap di sini. Mereka menempati rumah pondokan yang memanjang di belakang pesanggrahan keramat ini. Tugas mereka, ada yang membersihkan pekarangan, memperbaiki apa saja kalau ada bagian yang rusak, bahkan menggantinya kalau perlu diganti. Yang perempuan membersihkan bagian dalam. Lalu kalau ada tamu, tugas mereka menyediakan minuman dan makanan. Oh iya. Mereka itu sengaja didatangkan dari keraton? Tidak, Paman. Mereka diambil dari penduduk di sekitar sini. Lalu apakah setiap tamu yang berziarah ke Goa Pantai Selatan itu harus singgah pula di pesanggrahan keramat ini? Tidak selalu, Paman. Kalau tidak berkehendak singgah, ya tidak apa-apa. Namun hampir semua para tamu yang berziarah ke sini berkeinginan untuk singgah ke pesanggrahan keramat ini. Ya. Nah, itu Bibi Emban sudah menyiapkan minuman. Mari, Paman, kita ke serambi. Baik, Raden. Betapa nikmatnya minuman ini. Teh pahit yang sedap. Iya, teh asli buatan Karangmaja, Paman. Buatan Karangmaja? Iya. Pesanggrahan keramat ini dan Goa Pantai Selatan itu terletak di wilayah desa Karangmaja. Sehingga pantai laut yang nampak dari sini itu bernama Pantai Karangmaja. Oh iya. Ya, saya ingat. Waktu kita ke sini, saya melihat di kaki bukit sana ada kebun teh. Tapi tidak terlalu luas. Ya, tanaman teh rakyat, Paman. Sebagian penduduk desa Karangmaja, selain menanam padi, juga menanam teh. Dan tehnya terkenal enak. Oh, ya. Terutama setelah di Pantai Karangmaja dibuat tempat pelancongan yang besar. Penghasilan penduduk bertambah. Sebab banyak yang usaha membuka warung atau berjualan barang oleh-oleh. Bagus sekali. Setiap tempat pelancongan memang selalu membuka kehidupan baru bagi penduduk di sekitarnya. Betul, Paman. Sedikit banyak akan bisa meningkatkan taraf hidup rakyat. Itulah makanya Ayahanda Brahma ketika berniat akan membangun pesanggrahan keramat, beliau menitahkan pula membuat suatu tempat pelancongan yang besar. Oh iya. Sebab tempat pelancongan akan mendatangkan keuntungan bagi kerajaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi rakyat. Terutama kepada penduduk yang bertempat tinggal di sekitar tempat itu. Iya, itu benar sekali. Nah, Raden. Ya, Paman. Saya rasa Paman sudah cukup lama berada di pesanggrahan keramat ini. Ya, Paman merasa lega dan bahagia. Keinginan Paman untuk bisa bersemedi di hadapan makam Tuanku Brahma sudah tercapai. Dan sekarang Paman akan pulang ke Tibet. Baiklah, Paman Biksu Kampala. Sekali lagi, saya atas nama keluarga besar Raja-Raja Badangkara menghaturkan banyak terima kasih. Dan sebagai perwujudan rasa terima kasih saya akan mengantarkan Paman Biksu sampai ke pantai utara. Sampai Paman naik ke atas kapal layar. Raden tidak perlu mengantarkan saya, tapi ikut. Ikut? Maksud Paman? Ya, ikut dengan saya sampai ke Tibet. Hah? Ikut ke Tibet? Ya,
Sebab saya ingin mengangkat Raden menjadi murid. Sandiwara radio Ya. ini Murid dipersembahkan Paman oleh Biksu. Arman Ya. Syah Murid tunggal. 0813355399. Alangkah senangnya saya dapat menjadi murid Paman Biksu, yang merupakan kehormatan besar bagi saya. Namun, mengapa justru saya yang dipilih? Dari segi jasmani, Raden memiliki jenis tulang yang sangat baik untuk menjadi seorang pendekar tanpa tanding. Sedangkan dari segi rohani, Raden memiliki dasar pribadi yang sangat baik. Nah, itu semua perlu diasah. Saya bersedia, Paman Biksu. Terima kasih, Raden. Marilah kita bersama-sama bersemedi. Mohon perkenan dari Ayahanda Raden, Tuanku Brahma. Mari, Paman. Sahabatku yang sejati, kita pernah berikrar mengikat tali persaudaraan. Sama-sama menginginkan persaudaraan yang sejati dan abadi. Maka untuk melestarikan ikrar kita itu, izinkanlah saya mengambil anakmu untuk saya jadikan murid tunggal. Bahkan lebih dari itu, akan saya anggap sebagai anak angkat. Ayahanda Brahma, saya mohon perkenan untuk menjadi murid saudara angkat dan sahabat Ayahanda, yaitu Biksu Kampala. Hal itu saya maksudkan pula sebagai perwujudan tali persaudaraan antara Ayahanda dengan Biksu Kampala. Nah, semoga ayahandamu memberikan perkenannya. Saya pun berharap demikian, Paman Biksu. Saya mendengar suara angin menderu-deru jauh sekali. Raja Wali. Raja Wali. Ya, bila terdengar suara angin yang menderu-deru seperti itu, akan datang burung Raja Wali, tunggangan Ayahanda Brahma. Benarkah? Nah, itu suaranya. Ya, suara seekor burung Raja Wali terdengar jauh sekali, sayup-sayup. Mari, Paman, kita turun ke halaman. Nah, itu dia. Lihat, Paman. Di angkasa raya jauh sekali di atas sana, burung Raja Wali raksasa itu sudah kelihatan. Seekor burung Raja Wali meluncur cepat sekali. Lihat, dia meluncur terus menuju ke sini. Raja Wali, kemarilah! Kemarilah! Apa kabar Raja Wali? Bukan main. Ajaib. Sungguh ajaib. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat seekor burung yang besarnya seperti itu. Hampir sebesar kuda. Aku dapat merasakannya. Burung Raja Wali raksasa itu bukan burung biasa, tapi burung jelmaan. Paman Biksu, marilah perkenalkan dengan Raja Wali. Baik, Raden. Senang sekali dapat berjumpa denganmu, Raja Wali raksasa. Paman Biksu, dengan munculnya Raja Wali raksasa ini, berarti Ayahanda Brahma telah memberikan izin kepada saya untuk ikut dengan Paman Biksu ke negeri Tibet. Ya, saya pun merasakannya demikian. Marilah kita berangkat, Paman. Naiklah ke punggungnya. Naik Raja Wali? Ya, Ke Tibet? benar. Dan bukankah itu sangat baik, sehingga perjalanan kita akan cepat sampai? Alangkah menyenangkan. Baru kali ini aku melakukan perjalanan melalui udara. Hop, ya. Ayo, Paman, naik. Duduklah di belakang saya. Baik, Raden. Hop, ya.
Siap. Ayo Raja Wali, kita berangkat. Ayo Raja Wali, terbanglah tinggi di angkasa, belahlah angin, ramahlah jagat raya. Sungguh menakjubkan. Hamparan alam di bawah sana sudah tidak berbentuk aslinya lagi. Pohon-pohon, sungai dan gunung menyatu menjadi satu dalam hamparan hijau yang maha luas. Sebuah tamasya yang menyenangkan, bukan Paman? Benar, Raden. Paman, kita sekarang sudah berada di atas laut. Ya, bukan main. Lautan yang maha luas itu biru semuanya. Seperti hamparan permadani beludru. Paman Biksu, saya tidak tahu negeri Tibet berada di mana. Ke arah mana kita harus terbang? Ke utara, selatan, barat, atau ke timur? Saya akan melihat arah matahari. Ya. Matahari ada di sebelah kanan kita. Jadi kita harus terbang menuju ke utara. Baik, Paman. Raja Wali, terbanglah menuju ke utara. Paman Biksu, kita sudah melintasi samudra yang sangat luas dan lama sekali. Dan sekarang kita sudah mulai lagi memasuki atas wilayah sebuah daratan. Dan daratan yang terhampar di bawah sana asing sekali. Saya tidak mengenalnya. Kita berada di daratan mana, Paman? Menurut perasaan saya, kita berada di atas daratan Ligor. Ligor? Ya, mudah-mudahan tidak salah, Raden. Ya. Dan kalau benar, berarti kita sudah dekat ke Tibet. Oh ya? Ya. Nah, itu Himalaya. Apa, Paman? Pegunungan Himalaya. Gunung? Ya, Mana? Saya tidak melihat gunung. itu yang menjulang tinggi itu. Yang putih itu? Ya, Bukankah itu batu pualam? batu pualam. Hamparan batu yang luas dan memanjang. Warnanya putih dan bening seperti itu. Bukankah batu pualam? Bukan, Raden. Itu gunung. Gunung? Ya. Gunung apa jadi seperti itu? Aneh sekali. Bukankah gunung itu hijau? Memang pegunungan Himalaya itu sama dengan gunung-gunung lainnya. Tapi karena ditutupi salju, maka warnanya menjadi putih dan bening seperti itu. Paman berkata apa tadi? Salju. Salju? Ya, Apa itu? lapisan es. Lapisan es? Ya, nanti akan saya terangkan dengan lebih jelas. Ya, Paman. Ya, itu Tibet. Tibet? Ya, kita sudah sampai. Itu di bawah sana terhampar negeri Tibet. Tidak hijau. Bagaimana, Raden? Kenapa terletak di atas hamparan alam yang kekuning-kuningan? Tidak seperti negeri-negeri lainnya yang letaknya di tengah-tengah alam yang hijau. Oh, itu karena negeri Tibet alamnya bukan alam seperti negeri Jawa Dewipa yang hijau. Keadaan alamnya lain. Ya. Raden, suruhlah burung Raja Wali yang kita tunggangi ini turun. Baik, Paman. Raja Wali sahabatku, turunlah. Turun ke sana itu. Ke sebuah negeri yang sudah nampak dari sini.
sudah mendarat, Paman. Ya. Dengan selamat kita sudah sampai di Tibet. Marilah kita turun, Raden. Ya, Paman. Hop, ya. Hop. Ya. Hah? Ada apa, Raden? Itu banyak orang. Berlari-lari dan mengendap-endap. Bersembunyi di balik batu-batuan. Siapa, Paman? Mereka gerombolan perampok. Loh, kok Paman tertawa? Mereka bukan gerombolan perampok. Mereka adalah rakyat Tibet. Tapi, kenapa mereka bersembunyi dan mengawasi kita? Mereka ketakutan melihat burung Raja Wali raksasa ini. Oh, Mereka juga sama dengan saya. Merasa heran dan bingung melihat seekor burung yang besarnya keterlaluan. Dan juga pasti mereka ketakutan. Mengira ada dewa turun dari langit. Baiklah, aku akan panggil mereka. Kemarilah! Kemarilah rakyatku! Jangan takut. Aku Biksu Kampala, ketua para biksu di Lhasa, pimpinan kalian. Kemarilah! Lihat, Raden. Mereka berkerumun bergerombol menonton burung Raja Wali. Tapi satu pun tidak ada yang berani mendekat. ya, Paman. Rakyat Tibet itu berbeda sekali dengan orang-orang di negeriku. Negeri Jawa Dipa. Bentuk tubuh mereka rata-rata kecil dan pendek. Seperti Paman Biksu Kampala. Kulitnya kuning, matanya sipit. Gerak-geriknya lugas dan gesit. Kalau bicara selalu cepat. Dan aku tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Paman Biksu. Ya, Raden. Mereka semuanya rakyat negeri Tibet. Betul, Raden. Mengapa pakaian mereka jelek dan kotor? Sedangkan Paman berpakaian bagus dan bersih. Mereka para gembala. Gembala? Ya. Mereka penduduk desa yang jauh dari kota. Pekerjaan mereka menggembala hewan. Ya, begitulah keadaan mereka. Sangat sederhana. Paman, pakaian mereka saya lihat bukan dibuat dari kain, tapi seperti kulit. Memang, pakaian mereka dibuat dari kulit yak. Yak? Apa itu? Sebangsa kerbau. Oh, kalau di negeri saya, di Jawa Dipa, namanya kerbau. Di sini dinamakan yak. Begitukah, Paman? Benar, tapi bentuknya agak berbeda. Berbeda? Kalau kerbau, bulunya pendek. Bahkan seperti tidak berbulu. Tapi kalau yak, bulunya tebal dan lebat, serta panjang. Tanduknya juga agak lain, agak bergerigi. Seperti apa rupa dan bentuk yak itu? Saya ingin sekali melihatnya. Nanti Raden akan melihatnya. Sekarang marilah kita pergi. Di manakah rumah Paman? Di Lhasa. Jauhkah dari sini? Jauh sekali. Oh iya? Tapi saya ingin kita menempuhnya dengan jalan kaki. Tidak dengan naik kuda atau Raja Wali. Baik, Paman. Lalu bagaimana dengan Raja Wali itu? Apakah disuruh menunggu di sini saja? Lebih baik disuruh pulang saja. Sebab bukankah saya berada di Tibet ini untuk waktu yang lama? Oh, betul, Raden. Baiklah. Saya akan menyuruh Raja Wali untuk pulang ke negeri Jawa Dipa. Maaf, saudara-saudara rakyat Tibet. Mundurlah sedikit. Sebab burung Raja Wali raksasa ini akan pulang. Raja Wali, terima kasih atas kebaikanmu mengantarkan aku sampai ke negeri Tibet yang jauh di seberang lautan. Sekarang kembalilah. Kenapa mereka pada lari? Jangan lari, jangan takut. Tidak apa-apa. Raja Wali ini tidak akan mengganggu kalian. Wah. Mereka ketakutan melihat Raja Wali berkauk-kauk sambil mengepak-ngepakkan sayapnya besar dan panjang itu. Selamat jalan, Raja Wali. Terima kasih.
Inilah keadaan alam negeri Tibet, Raden. Berbeda jauh dengan keadaan alam di negeri Raden. Di Jawa Dwipa, bukan? Jauh sekali, Paman. Di Jawa Dwipa, alamnya hijau. Pohon-pohon, bukit, gunung, lembah, semuanya nampak hijau. Nampak segar dan nyaman. Betul. Tapi di sini tidak ada pohon. Iya. Kalaupun ada, pohon-pohon kecil. Sejauh mata memandang, tanah berbatu-batu, tandus dan gersang. Kenapa, Raden? Sinar matahari amat terik dan menyengat kulit. Tapi kenapa udara terasa dingin, Paman? Ya, sebab kita berada di tempat yang sangat tinggi. Berlipat ganda tingginya dari gunung yang tertinggi di Jawa Dwipa. Benarkah? Ya, karena kita berada di lereng pegunungan Himalaya. Yang kita lihat waktu terbang dengan Raja Wali itu? Ya. Mana sekarang? Kok tidak kelihatan lagi? Ya, terhalang oleh beberapa gunung lainnya. Oh. Lihat, Paman. Ada gembala. Nah, itulah gembala yang sedang menggembalakan kambing. Kambingnya sama dengan di Jawa Dwipa. Tapi orangnya berbeda. Kalau di Jawa Dwipa, anak-anak kecil yang jadi gembala. Tapi di sini orang tua. Tuh, lihat. Ada perempuan lagi. Dan beberapa orang anak kecil berlari-lari mengejar anak kambing. Kalau di Jawa Dwipa, menggembala hewan biasanya hanyalah merupakan pekerjaan sambilan. Pekerjaan tetap mereka bertani, lalu menyuruh anak-anaknya untuk menggembala kambing atau lembu, sekedar untuk mencari rumput. Tapi di sini, menggembala merupakan pekerjaan yang tetap. Pekerjaan tetap? Ya, mereka hidup dari hasil menggembala hewan yang digembalakannya. Ya, macam-macam. Ada kambing, ada sapi, keledai, dan yak. Dagingnya mereka jual. Kadangkala hewannya yang utuh, mereka jual juga. Terutama yang paling banyak menghasilkan nafkah bagi para gembala, ialah yak. Oh ya? Ya. Yak betul-betul bisa dibuat mata pencaharian tetap. Sebab kulitnya bisa dijual untuk bahan kantung, bahan pakaian, untuk perahu, dan sebagainya. Untuk perahu? Ya. Sebab kulit binatang yak itu sangat tebal dan kuat. Iya. Binatang yak juga menghasilkan susu. Oh ya? Ya. Orang-orang Tibet gemar minum susu yak. Termasuk saya. Wah, saya ingin sekali merasakannya. Oh, nanti Raden boleh minum susu yak sepuas-puasnya. Iya. Yak, selain bisa digunakan seperti yang saya katakan tadi, gajihnya dapat dibuat minyak untuk lampu pelita. Benarkah? Ya, dan itulah binatang yak yang serbaguna. Nah, itu ada lagi. Ada lagi apa, Raden? Gunung Batu Pualam. Mana? Itu, sebuah gunung di kejauhan sana. Putih dan bening. Berkilat-kilat kena sinar matahari. Oh, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa itu yang bernama salju. Apakah semua gunung di sini ditutup oleh salju? Benar, sebab letaknya sangat tinggi. Tingginya berlaksa-laksa tumbak dari permukaan laut. Gila, Gunung Semeru yang paling tinggi di Jawa Dwipa. Tingginya hanya 6.000 tumbak. Tapi di sini selaksa tumbak. Benar, itulah makanya semua gunung yang ada di sini selalu diselimuti salju. Selamanya? Sepanjang masa. Bukan main. Ada rombongan. Bagaimana, Paman? Ada serombongan orang berkuda. Ya, saya mendengarnya. Derap kaki beberapa ekor kuda sedang berpacu. Tapi masih jauh sekali. Ya, masih jauh. Tapi sedang menuju ke sini. Mungkin akan melewati jalanan ini. Nah, itu mereka.
muncul dari balik-balik bukit bebatuan. Wah, banyak. Ada 15 orang. Oh, mereka orang-orang Mongol. Orang Mongol? Ya, suku bangsa yang mendiami wilayah utara di dataran Gurun Gobi. Benar. Mereka akan melalui jalan ini. Tuh, mereka semakin dekat. Biarkan mereka lewat. Kita tidak usah menghiraukannya. Kenapa? Apakah mereka suku bangsa yang jahat? Tidak jahat, tapi penaik darah. Oh ya? Hei, biksu. Sedang apa kau duduk di tepi jalan seperti itu? Apa kau sudah tidak punya bihara, sehingga terlunta-lunta di jalanan? Aku sedang istirahat. Capek sehabis berjalan jauh. Jalan yang menuju ke Giangse. Oh, terus saja. Bila bertemu dengan sungai Tsangpo, belok kanan. Bagus. Apakah kau juga hendak ke Giangse? Oh, kami berjalan kaki. Mungkin baru 3 hari kami tiba di sana. Kenapa tidak naik kuda? Kami lebih suka jalan kaki. Aku percaya sama kau. Kau memang kuat jalan kaki. Sebab pekerjaanmu mengunjungi penduduk di desa-desa terpencil. Menyebarkan agama sampai ke pelosok-pelosok. Tapi bagaimana dengan pemuda itu yang duduk di sampingmu? Nampaknya dia keletihan. Dia sedang belajar jalan kaki. Kau dapat dari mana? Maksudmu? Dia bukan orang sini? Benar, dia dari negeri yang jauh. Kenapa kau diam saja? Aku? Ya, aku bicara dengan kau. Dari tadi kau bicara kepada Paman Biksu Kampala. Maka aku diam saja. Tapi kalau kau ingin bicara denganku, akan aku jawab. Bicara denganku, akan aku jawab. Hah? Kau pandai bicara dan kelihatan punya keberanian. Cara kau berpakaian, pakaian orang Sepo. Apakah kau orang Sepo? Sepo? Raden, orang Mongol kalau menyebut Jawa Dwipa dengan sebutan Sepo. Oh, iya, benar. Saya orang Sepo. Hah? Kau menantang? Menantang? Ya, kau bangkit dari duduk. Bangun, lalu berdiri. Berarti kau menantang aku. Bukan. Aku berdiri, bukan menantang kamu. Aku berdiri karena diajak bicara. Kau mengajak aku bicara, masa aku duduk terus? Kan tidak sopan. Pemuda yang hebat. Tidak penakut, sangat berani. Pantas untuk jadi anggota pasukan Jaringga. Benar, kawan-kawan? Siapa nama kau, pemberani? Bentar. Ayo, kita berkelahi. Apa? Berkelahi? Ya, aku harus mengujimu sebelum kau jadi anggota pasukanku. Pasukan Jaringga. Tidak. Aku tidak berniat berkelahi. Dan aku tidak ingin jadi anggota pasukanmu. Hei, kau menolak berkelahi dengan Jaringga? Hentikanlah Jaringga. Semua ini salah paham belaka. Adat dan tata cara yang berlaku di negeri Mongol berlainan dengan di Sepo. Ya, lekaslah kalian melanjutkan perjalanan. Dan kami pun segera pula berangkat ke Giangse. Hei, biksu. Kami tidak sedang mendengarkan khotbahmu di dalam biara. Kami di sini sedang membicarakan tata perang. Kalau mau bicara tentang perang, nanti di hadapan Sugogai. Kau mau mengadukan kami kepada ketua kami, Sugogai? Kau seharusnya sudah tahu sejak tadi, sejak kau melihat aku, bahwa ketuamu, Sugogai, bersahabat dengan aku, Biksu Kampala. Sudahlah, jangan cari penyakit dengan orang-orang penghuni biara. Ayo Jaringga, jangan buang-buang waktu. Sugogai menunggu kita di Giangse. Baik.
Hei, orang Sebok. Mudah-mudahan di Giangse ada waktu buat kita adu gulat. Kawan-kawan, berangkat! Bukankah benar kataku bahwa mereka gampang naik darah? Iya, benar Paman. Tampang mereka seram-seram. Kulitnya agak coklat. Wajahnya beringas. Dan gerak-geriknya mantap sekali. Nampak jelas, mereka sebuah pasukan yang gagah berani. Dan tidak kenal takut. Bangsa Mongol memang ditakuti di daratan kaki pegunungan Himalaya ini. Karena mereka adalah suku bangsa yang gemar berperang. Oh ya? Mereka sanggup pergi jauh bertahun-tahun hanya untuk melakukan perang. Bukan main. Pergi merantau, berkelana, mengembara bertahun-tahun menjelajah jagat raya. Bukan untuk menuntut ilmu atau mencari pengalaman tentang kehidupan. Tapi hanya untuk berperang. Sungguh suatu pekerjaan yang aneh. Dan hampir tidak masuk akal. Itulah kehebatan dan keistimewaan suku bangsa Mongol yang tidak dimiliki oleh suku bangsa manapun yang menghuni hamparan Gurun Gobi. Sehingga tidak heran kalau sepertiga dunia berhasil mereka taklukkan. Hebat sekali. Dan tentunya kerajaan mereka, kerajaan Mongol, adalah sebuah kerajaan yang sangat besar dan megah, yang memiliki ratusan ribu pasukan perang, mampu dikirim ke berbagai penjuru untuk mengamankan wilayah kekuasaannya. Oh, tidak, Raden. Mereka tidak punya kerajaan. Tidak punya kerajaan? Ya, mereka hanyalah merupakan sekelompok suku bangsa yang mendiami dataran Gurun Gobi. Hanya sekelompok suku bangsa? Ya, bangsa Mongol terdiri dari banyak suku bangsa. Satu sama lain saling bermusuhan dan sering berperang. Di antara sekian suku bangsa yang dipimpin oleh kepala suku Temucin yang paling berjaya. Temucin? Ya, orang-orang dari wilayah barat menamakan dia Genghis Khan. Genghis Khan? Ya, Genghis berarti pemimpin, Khan berarti agung. Jadi Genghis Khan berarti pemimpin atau ketua yang agung. Kepala suku yang agung? Ya. Bisa juga berarti demikian. Hebat sekali. Temucin berhasil membawa bangsa Mongol menjadi terkenal, ditakuti dan disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Apakah sekarang masih hidup? Sudah meninggal. Oh ya? Dilanjutkan oleh keturunannya. Di antara keturunannya yang paling terkenal ialah Kubilai Khan. Kubilai Khan? Ya. Raden pernah mendengar namanya. Bukankah dia Raja Tiongkok? Benar. Dialah anak cucu Temucin yang paling jaya, sehingga berhasil menjadi seorang kaisar. Menurut cerita Ayahanda Brahma, Kaisar Kubilai Khan lah yang pernah mengirimkan bala tentara ke Jawa Dwipa untuk menyerang Singasari, tapi berhasil dihalau oleh Raden Wijaya. Oh ya? Iya. Oh, ya. Sekarang bagaimana? Sudah cukup istirahat? Sudah, Paman. Kalau begitu... Nah, kita sudah sampai, Raden. Itulah kota Giangse. Sebuah kota yang cukup besar dan ramai. Ada 3 buah kota yang besar di Tibet ini. Pertama, Lhasa. Kedua, Shigase. Dan yang ketiga, Giangse. Jadi kota Giangse itu kota terbesar yang ketiga. Bentuk rumah-rumah penduduk di sini aneh bentuknya. Bentuknya persegi 4. Bukan kayu atau bambu, tapi dibuat dari batu dan tanah liat. Tidak diberi warna lagi. Dibiarkan begitu saja. Warna asli batu dan tanah. Sehingga kelihatan kotor. Itulah bentuk ciri rumah penduduk di sini, Raden. Iya. Hari mulai gelap. Terpaksa kita harus bermalam di kota Giangse ini, Raden. Tidak apa, Paman. Malah ada bagusnya. Sebab saya ingin juga melihat suasana malam di kota Giangse ini. Ya,
Mari kita mencari rumah penduduk yang bersedia menerima kita untuk menumpang tidur. Paman, lebih baik kita mencari penginapan saja, supaya tidak repot. Di sini tidak ada penginapan, Raden. Oh ya? Siapa itu? Di dalam kota memacu kuda dengan kecepatan tinggi. Penunggang kuda itu temannya Jaringga yang bertemu dengan kita tempo hari di luar kota. Oh, ya, benar. Hai, kau sudah datang, Bahentar? Hah? Bahentar? Iya, nama kau Bahentar, bukan? Namaku Bentar. Bukan Bahentar. Ya, sama saja. Wah, kau mabuk. Yang dipegang oleh tangan kirimu itu pasti sebuah guci yang berisi minuman keras. Nanti malam kita tunggu kau di Damiha. Kita bersenang-senang. Haya! Silahkan Tuan Biksu. Ini kamar untuk Tuan dan murid Tuan Bentar. Semoga dapat istirahat dengan baik. Terima kasih, Lopak. Kau baik hati menyediakan rumahmu untuk kami menginap. Terima kasih atas pujiannya Tuan Biksu. Ya. Sebentar lagi makanan sudah siap. Saya harap Tuan Biksu beserta murid sudi bersantap bersama kami sekeluarga. Dengan senang hati. Terima kasih Tuan Biksu. Paman, baik sekali orang itu. Apakah dia sahabat Paman? Ya, dia temanku yang baik. Namanya Bas Lopak, seorang pedagang sayur mayur yang besar di kota Giangse ini. Sehingga dia menjadi orang kaya dan dihormati. Ya, saya lihat keadaan rumahnya ini jauh lebih bagus dari rumah-rumah penduduk di sekitar sini. Bahannya memang sama, dari batu dan tanah liat. Tapi dikerjakan dengan apik, sehingga nampak bersih dan ukurannya besar. Kamarnya juga banyak. Ya, keadaan rumah orang kaya di Tibet seperti beginilah. Besar, lebar, dan kamarnya banyak, serta pekarangannya luas. Paman. Tadi dia mengajak kita makan malam bersama-sama keluarganya. Kebiasaan orang sini. Kalau mereka menghormati tamunya, selalu diajak makan bersama, beserta seluruh keluarganya. Iya. Tapi mengapa Paman awalnya tidak akan menginap di rumah Tuan Lopak ini? Malah akan mencari rumah penduduk yang lain, meskipun harus bayar. Tuan Lopak, pemilik rumah ini, bekas muridku. Oh ya? Kemudian dia mengundurkan diri, karena merasa tidak berbakat untuk menjadi seorang biksu. Selanjutnya dia beralih ke bidang perdagangan dan ternyata berhasil. Iya Paman, mungkin bakatnya di bidang dagang. Ya benar, tapi kepadaku tidak pernah melupakan. Ya, sikapnya terhadapku tetap baik dan hormat, bahkan terlalu baik, sehingga kadang-kadang aku merasa sungkan. Itulah makanya aku tadinya berniat tidak bermalam di rumahnya ini. Tapi karena salah seorang pelayannya melihat kita, maka dia melaporkannya kepada tuannya, sehingga aku tidak menghindar dari undangannya untuk bermalam di rumah Tuan Lopak ini. Silahkan Tuan Biksu. Silahkan Saudara Bentar. Ya. Marilah kita bersantap bersama. Terima kasih. Terima kasih. Inilah keluarga saya, Tuan Biksu. Istri saya dan seorang anak gadis saya. Oh, ini Yai. Betul Tuan Biksu. Oh, yang dulu masih kecil, yang sering Tuan ajak serta mengunjungi saya di Bihara Jokang. Betul sekali Tuan Biksu. Inilah Yai yang dulu kecil dan bandel, sering digendong-gendong oleh Tuan Biksu. Iya. Kemudian berlari-lari menaiki tangga Bihara, lalu jatuh, menangis merengek-rengek. Sekarang sudah sebesar ini. Wah. Sungguh saya tidak akan mengenalnya bila tidak disebutkan sesungguhnya. Ayo Yai, ini adalah malam bahagia bagi kita. Tuan Biksu Kampala yang mulia berkunjung ke rumah kita ini.
Lekaslah ucapkan salam hormat dan segeralah mohon doa restunya. Selamat datang Tuan Biksu. Berilah doa bagi keselamatan dan kesejahteraan saya. Aku berikan doa untukmu. Jadilah kau seorang gadis yang berbakti terhadap orang tuamu dan kerajaan. Terima kasih Tuan Biksu. Juga ucapkanlah selamat datang dan salam sejahtera kepada murid Tuan Biksu yang datang dari negeri yang jauh, Raden Bentar yang gagah perwira. Selamat datang di Tibet. Salam sejahtera untuk Tuan yang datang dari negeri yang jauh. Terima kasih Tuan Putri Yayik. Salam sejahtera pula bagi Tuan Putri sekeluarga. Terima kasih. Istriku, kau juga ucapkan salam sejahtera. Sebab Raden Bentar seorang pemuda yang pemberani, tidak takut menyeberangi lautan, jauh-jauh datang untuk menuntut ilmu. Patutlah kita memberikan pujian padanya. Salam sejahtera Tuan muda dari negeri Jawa Dwipa. Selamat datang di negeri kami Tibet. Terima kasih Nyonya. Salam sejahtera pula, serta salam bahagia bagi Nyonya sekeluarga. Terima kasih. Marilah kita minum bersama-sama untuk kesejahteraan kita bersama pula. Sejahtera bagi bersama. Kenapa Bentar? Minuman apa ini Paman? Apakah minuman itu membuat Tuan muda tidak berkenan? Tidak. Enak. Tapi rasanya agak aneh. Ya, berkali ini saya merasakan minuman seperti ini. Inilah minuman asli ciri negeri Tibet, Tuan muda. Teh dicampur mentega dan garam. Ya, pantas berminyak dan rasanya asin. Sekali meneguk minuman ciri Tibet, maka pasti akan ketagihan. Marilah kita sekarang bersantap. Tuan Lopak telah merepotkan diri malam ini. Kami dijamu dengan makanan yang istimewa. Sorghum dan samba, serta daging dan mentega yang. Lama sekali Tuan Biksu tidak mengunjungi kami. Begitu pula saya. Karena kesibukan saya pun sudah lama tidak berkunjung ke Lhasa. Serta sembahyang di Bihara Jogang bersama Tuan Biksu. Maka ketika kami mengetahui Tuan Biksu datang, maka istri dan anak saya segera membuat makanan istimewa kegemaran Tuan Biksu. Terima kasih. Bagaimana Raden? Untuk pertama kalinya saya mencicipi makanan ciri Tibet dan sangat berkesan. Ya, meskipun lidah saya agak terkejut sebab rasa dan bentuknya yang asing. Ya, peristiwa itu sering terjadi dan akan terus terjadi berulang-ulang. Yaitu seseorang dari sebuah negeri berkunjung ke negeri lain. Iya. Maka keadaan, suasana, adat dan tata cara beserta makanan dan minuman yang pertama dijumpainya dan dicicipinya. Yang tetap menjadi penasaran saya ialah yak. Dagingnya sudah saya makan tadi waktu jamuan makan malam. Tapi binatangnya belum melihatnya. Tapi tidak ada masalah, bukan? Apakah yang pertama-tama merasakan makan dagingnya, kemudian melihat bentuk binatangnya? Atau sebaliknya, melihat binatangnya dulu, baru makan dagingnya? Iya. Paman, suara apa itu? Oh, itulah suara dari Damiha. Kalau begitu, pesta kegembiraan sudah dimulai. Sebenarnya bukan pesta. Sebab hampir setiap malam di Damiha, kedai minum terbesar di kota ini, selalu dalam suasana yang meriah, sorak-sorai gegap gempita. Apalagi malam ini, sebab ada satu pasukan Mongol yang minum-minum di sana. Paman, si Kudai, prajurit Mongol yang menunggang kuda sambil mabuk itu, tentu sudah berada di sana. Ya. Dan sedang menunggu saya, sebab dia telah mengundang saya untuk mengunjungi Damiha. Ya. Sinting benar dia itu. Menunggang kuda dalam keadaan mabuk, berpacu dalam kecepatan tinggi di dalam kota. Orang-orang sampai berlari-lari, minggir, takut ditabrak kudanya. Perang dan mabuk sudah menyatu pada setiap prajurit bala tentara Mongol. Kemana mereka pergi,
selalu terselip guci kecil berisi minuman keras di pinggangnya. Bahkan di dalam pertempuran, mereka sempat minum dan tidak jarang mereka bertempur sambil mabuk. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, orang Mongol mati memeluk pedang dan arak. Arak? Ya, arak adalah minuman keras kegemaran orang Mongol. Paman Biksu. Ya. Saya ingin sekali melihat orang-orang Mongol yang sedang berpesta minum arak itu. Bukan maksud saya ingin ikut-ikutan gila, mabuk-mabukan. Tapi saya sekedar mencari pengalaman, menyelami kehidupan bangsa lain sebagai bahan perbandingan. Saya mengerti. Dan saya percaya kepada Raden. Ya, berangkatlah. Terima kasih, Paman Biksu. Ya, aku sudah berada di jalan besar, di tengah-tengah kota. Keadaan dan suasana kota Kiangse ini di waktu malam hari seperti ini tidak terlalu ramai seperti kalau di waktu siang. Rumah-rumah penduduk nampak gelap dan membisu. Secercah cahaya lampu pelita membias di jendela-jendela rumah. Lampu-lampu jalanan amat redup, membuat jalanan menjadi remang-remang. Di mana letaknya Damiha, kedai minuman itu? Suaranya di sana, jauh di ujung jalan itu. Baik, aku ke sana. Nah, itu dia. Wah, bukan main. Damiha. Kedai minum itu besar dan semarak. Lampu-lampu banyak sekali, sehingga menjadi terang benderang. Berpuluh-puluh kuda ditambatkan di muka Damiha, menandakan pengunjung kedai minum itu banyak sekali. Masuk saja anak muda. Jangan ragu, di dalam banyak arak. Iya. Minta apa? Kering. Kalau mau beli minuman, nih, aku beri kau uang. Terima kasih ya. Ini uang apa? Ya, uang ringgit. Ringgit? Oh, kenapa aku tolong? Uang ringgit tidak berlaku di negeri Tibet ini. Aku lupa menukarkannya tadi siang di bendahara pasar. Tidak usah gusar, Tuan Muda. Di dalam juga ada penukaran.